Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang setia dengan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah insyaallah. Yang saya hormati para orang tua kami, bapak, ibu, dan yang saya cintai saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, masjid. Dan kita akan melanjutkan kajian kita terhadap As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan kenabian Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan materi terakhir yang sudah kita ambil sebelum bulan Ramadan sampai mana, Pak? Ada yang masih ingat enggak? Sebelum Ramadan. Kalau lupa semuanya, ini tanda-tanda kembali kepada fitrah, ya kan? Fitrah, mana aslinya suci, tapi bisa juga berarti blank, ya? Kalau kembali kepada fitrah, lupa semuanya. Terakhir sampai mana, Pak? Karena lupa semuanya, seingat saya terakhir kita sudah mengambil perang Khandaq atau perang Ahzab, lalu kita lanjutkan dengan perang Bani Quraidzah. Dan sekarang kita akan mengambil sebuah peristiwa sejarah nyata, bukan fiktif, bukan hoak, yaitu Sulhul Hudaybiyah, yang artinya adalah perjanjian Hudaybiyah. Jamaah sekalian, dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah ini, karena ini kisah nyata, ada beberapa ayat Al-Quran yang turun. Berarti Sulhul Hudaybiyah ini menjadi sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Dalam peristiwa ini pula datang beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti Sulhul Hudaybiyah ini menjadi sababul wurud, sebab datangnya hadis Nabi Muhammad. Jadi ada ayat Al-Quran yang menerangkan peristiwa ini, ada riwayat hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang peristiwa ini. Dan poin-poin yang akan kita ambil, yang pertama adalah pesan Rabbani. Ada ayat Al-Quran yang bicara tentang Sulhul Hudaybiyah. Kemudian lorong sejarah, kita akan tahu apa saja yang sudah pernah kita ambil dan peristiwa apa berikutnya. Kemudian kita akan melihat perjalanan umrah pertama kali Rasulullah dan para sahabat. Jadi dari peristiwa sejarah kita tahu kapan sholat diwajibkan, kapan puasa Ramadan diwajibkan, kapan kunut subuh wajib apa sunnah? Kapan kunut subuh disunahkan? Kapan apalagi itu? Kapan menikah lagi? Wajib apa sunnah ini? Bu, bapaknya bilang sunnah nih, Bu.
Kapan nikah lagi disunahkan? Kapan peristiwa itu diturunkan? Di sini kita nanti akan melihat perjalanan umroh pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Yang berikutnya kalau waktunya cukup karena ini agak panjang, peristiwa Al-Hudaybiyah. Lalu ada peristiwa yang sangat luar biasa dialami oleh seorang sahabat yang namanya Utsman bin Affan dan yang lainnya. Karena peristiwa ini agak panjang, mungkin akan kita ambil dalam 2 pertemuan. Kita ambil yang pertama, pesan Rabbani. Ada ayat Al-Quran turun yang melatar belakangi peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ini karena kita sebentar, karena nanti ada videonya, kita setting dulu audionya. Allah di dalam Al-Quran berfirman, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Al-Quran surat Al-Fatah ayat 27. Allah mengatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Jadi Nabi Muhammad bermimpi. Dan mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu. Jadi kalau Nabi bermimpi, itu salah satu Allah menurunkan wahyu kepada Nabinya. Kalau mimpi kita, ya kembang tidur gitu. Tapi kalau mimpinya seorang Rasul, mimpinya seorang Nabi, itu adalah wahyu. Dalam ayat ini menerangkan Rasulullah bermimpi. Dan mimpinya Nabi Muhammad itu dibuktikan oleh Allah. Kenapa terbukti? Karena ini adalah wahyu. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sungguh Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Bil haqqi, dengan kebenaran. Apa isi mimpi Nabi Muhammad waktu itu? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Sungguh kalian semuanya, Nabi Muhammad dan para sahabat, pasti akan memasuki Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Dan ini unik. Bukankah umat Islam diusir dari kota Mekah? Boro-boro masuk kembali ke Masjidil Haram. Mereka diusir dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Tapi dalam mimpi itu Rasulullah dan umat Islam berbondong-bondong meninggalkan kota Madinah, datang ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram dengan aman. Mereka menjalankan ibadah umrah, tawaf, apalagi Pak? Sa'i, habis sa'i, tahallul, nyukur rambut. Dan Allah mengatakan dalam mimpi itu, sungguh kalian semuanya akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah dengan izin Allah, aminin, dalam keadaan aman. Prosesi perjalanan umrah aman. Muhallikina ru'usakum, kalian ada yang menggunduli kepalanya, tahallul. Wa muqassirin, dan sebagian ada yang cukup memendekkan rambutnya. Maka waktu tahallul bisa gundul, lontos, bisa juga cuman mendekin rambut, masih ada sisanya. La takhafun, dan kalian semuanya dalam kondisi tidak takut. Karena Allah memberikan keamanan, kalian tidak takut. La takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu.
Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah akan memberikan sebelumnya kemenangan yang dekat kepadamu. Nabi Muhammad bangun tersenyum. Kita akan kembali ke kota Mekah, memasuki tanah suci, masuk Masjidil Haram, menjalankan umrah, tawaf, sa'i, tahallul. Senang. Akhirnya kabar mimpi ini pun diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Kira-kira tahun berapa ini, Pak? Tahun berapa Hijriah? Disinilah sejarah akan menerangkan, kita tahu kapan surat itu turun, kepada siapa ayat itu turun. Dan ini adalah peristiwa yang berujung dengan fathan qariba, kemenangan yang dekat. Kita ambil dulu sebagai prolog Sulhul Hudaybiyah, karena yang kita pelajari adalah sejarah. Sulhul Hudaybiyah, apa itu? Sulhun artinya adalah perjanjian damai. Ketika umat Islam tinggal di kota Mekah, diusir oleh orang-orang musyrik Mekah, sampai di kota Madinah berkali-kali diperangi. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Apakah umat Islam senang perang? Tidak mau sebenarnya. Tapi ketika diserang, ya apa boleh buat? Lo jual, gua bolong gitu. Ikan bawal, sayur terong, lo jual, gua borong. Tapi apapun, perang itu tidak menyenangkan. Tapi kali ini ada perintah dari Allah, sulhun, perjanjian damai antara umat Islam yang sudah tinggal di kota Madinah berdamai dengan kelompok musyrikin kafir Mekah. Tempatnya Al-Hudaybiyah. Jadi Al-Hudaybiyah ini adalah sebuah nama tempat. Di tempat itu ada pohon yang namanya Hadbah atau Hudayb. Ini nama pohon. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari juz 2 halaman 523. Dan posisi tempat yang namanya Al-Hudaybiyah sekarang itu ada pada jarak kurang lebih 22 km dari barat Mekah menuju ke Jeddah. Dan Al-Hudaybiyah ini menjadi salah satu mikotnya umat Islam ketika akan mengambil niat umroh masuk ke kota Mekah. Jadi mikot, tanda dan tempat kita mulai berihram niat umroh itu salah satunya Hudaybiyah. Meskipun aneh, Nabi Muhammad kan berangkat dari kota Madinah. Biasanya kalau datang dari Madinah ingin masuk ke Mekah dan niat umroh, mikotnya kan Bir Ali. Tapi ini kan sempat dihadang oleh musuh, maka umat Islam mencari jalan alternatif, tersesat jalan, terlunta-lunta, sampai akhirnya singgah di sebuah tempat Al-Hudaybiyah. Gara-gara peristiwa itu, Hudaybiyah menjadi mikot ketika orang akan mengambil niat ihram untuk umrah. Dan di tempat Al-Hudaybiyah ini akhirnya ada sebuah masjid kecil, itu masjidnya, inilah Masjid Al-Hudaybiyah. Ketika umat Islam sekarang ingin umrah yang kedua atau ketiga, biasanya mengambil mikot di sini. Dimulai dari tempat Masjid Al-Hudaybiyah ini. Kalian pernah ke sana, Pak? Belum ya? Bagaimana kita ke sana bareng-bareng nih? Ayo, siapa panitianya? Nah, sekarang kita akan melihat lorong sejarah supaya kita tidak kembali kepada fitrah yang artinya blank tadi. Ini lorong, dan ini peristiwa-peristiwa yang sudah kita ambil dan yang belum.
Kita percepat. Ini sudah kita ambil semua. Ternyata sudah cukup lama kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, Pak. Dan kita sudah tinggal di kota Madinah, periode Madaniyah. Kita di sini. Ini selama sebelum kenabian sudah kita ambil. Ini dari kenabian sampai hijrah juga sudah kita ambil. Dan sekarang kita ada di kota Madinah, mulai ada perang. Perang-perang ini pun sudah kita ambil semuanya. Mudah-mudahan masih ingat. Dan kita sudah masuk di babak yang terakhir. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Peristiwanya pada tahun 6 Hijriah. 6 tahun umat Islam dan Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Bagaimana ceritanya? Kita lihat pelan-pelan. Perjalanan umrah untuk pertama kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa beliau memasuki Baitul Haram bersama para sahabatnya. Mimpi. Dalam perjalanan ini mereka melakukan tawaf, sa'i, dan yang terakhir mencukur rambut, tahallul. Ada yang menggunduli, ada yang memendekkan rambutnya. Lalu terbangun di pagi harinya. Kemudian beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada para sahabatnya. Para sahabat pun senang, girang. Karena mereka tahu mimpinya Rasulullah adalah wahyu. Lalu mereka pun menyambut hal tersebut dengan sukacita. Setelah itu Allah menurunkan ayat tadi, surat Al-Fatah ayat 27. Bagaimana tadi bunyinya? Bagaimana Pak bunyinya? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun, dan seterusnya. Akhirnya dengan persiapan yang cukup matang, umat Islam bergerak meninggalkan kota Madinah menuju ke arah Mekah. Jumlahnya meskipun agak dadakan, kurang lebih 1.400 sahabat. Jadi ini pertama kali mereka bergerak menuju kota Makkah untuk niat umrah. 1.400. Ini kalau naik pesawat berapa kloter ini ya? Kalau satu pesawat 500, ini 3 pesawat ini Pak. 1.400. Tapi mereka ada yang naik onta, ada yang naik kuda. Yang punya onta naik onta, yang tidak punya jalan kaki dari kota Madinah ke Mekah. Jaraknya kurang lebih 470 kilo. Mereka berangkat karena jumlahnya banyak, ada yang jalan kaki, maka berangkatnya dimulai pada bulan Dzulqa'dah. Sekarang bulan apa? Kita sekarang masih bulan Syawal. Habis Ramadan Syawal. Sekarang tanggal, ini lupa semua, lupa tanggal, lupa bulan. Tanggal 28 sekarang. 2 hari lagi Syawal sudah selesai. Yang puasa sunnah Syawalnya baru 5 hari masih bisa. Dan Nabi Muhammad bergerak meninggalkan kota Madinah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Jadi umrah pertama kali disyariatkan oleh Allah untuk umat Islam itu pada tahun 6 Hijriah. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 di kota Mekah belum, di kota Madinah belum. Baru pada tahun 6 Hijriah disyariatkan melalui mimpi tadi. Berdasarkan surat Al-Fatah ayat 27. Dan inilah visualisasinya. Sulhul Hudaybiyah.
أراك مستبشرا متهلل الوجه يا ابن الخطاب. كيف لا؟ وقد عزم رسول الله على الخروج بنا إلى مكة نعتمر. هو قال ذلك؟ كنت عنده وقد أمر أن ينادى في الناس. الحمد لله. وقريش؟ رغمت أنوفهم. إنها الرؤيا رآها رسول الله، رأى أننا ندخل معه مكة معتمرين وأنه لحق. فامض فتجهز فإني فاعل. Masya Allah, selalu begini ya. Yang tadi pakai kain ihram itu para sahabat yang berangkat berniat umrah. Tapi ini orang-orang musyrik Mekah tidak terima, yang pakaian tidak menggunakan kain ihram ini, ingin menghadang perjalanannya para jamaah umrah. Tapi laptopnya tersendat ini Pak. Apa boleh baut ini? Ada kendala Pak. Hang. Kita ulangi lagi. Kita ambil manual saja. Mudah-mudahan aman. Mohon maaf, masih dalam usaha.
أراك مستبشرا متهلل الوجه يا ابن الخطاب. كيف لا؟ وقد عزم رسول الله على الخروج بنا إلى مكة نعتمر. هو قال ذلك؟ كنت عنده وقد أمر أن ينادى في الناس. الحمد لله. وقريش؟ رغمت أنوفهم. إنها الرؤيا رآها رسول الله، رأى أننا ندخل معه مكة معتمرين وأنه لحق. فامض فتجهز فإني فاعل. Tahun 6 Hijriah. Pertama kali umat Islam niat untuk berangkat umrah ke Tanah Suci. 1.400 sahabat, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik mereka dari Mekah dengar, tidak terima. Maka mereka menghalau perjalanan umat Islam. Sehingga Nabi Muhammad mencari jalur yang lain sampai akhirnya terdampar di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Memang tidak menyenangkan, tapi dengan peristiwa ini umat Islam punya mikot lebih dari satu. Bukan Bait Ali, tapi ada tempat yang lain lagi, Hudaybiyah. Orang-orang musyrik ingin menghalang-halangi umat Islam masuk ke kota Mekah. Dan mereka istirahat di tempat Al-Hudaybiyah, 22 kilo dari kota Mekah ke arah Jeddah. Ini Umar, di situ ada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Waktu berjalan terus. Jamaah sekalian, akan tetapi perjalanan Rasulullah dan para sahabat ini tidak mulus. Ternyata untuk niat baik pun belum tentu mudah. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak godaan. Karena orang-orang Quraisy Mekah tidak mau terhina dengan masuknya umat Islam ke kota Mekah. Kalau mereka diusir dari kota Mekah ke Madinah lalu datang lagi, ini simbol kemenangan umat Islam dalam pandangan mereka. Maka mereka tidak terima. Maka orang-orang musyrik Mekah ini keluar untuk menghadang umat Islam dengan membawa unta-unta perahan sebagai logistik. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, dan mereka memakai pakaian perang. Jadi orang-orang musyrik Mekah ingin memerangi umat Islam, sementara umat Islam tidak ingin perang. Datang dengan damai, aminin untuk niat umroh. Dan mereka menunggu di sebuah tempat yang namanya Dzituwa. Dan orang-orang musyrik Mekah itu dipimpin oleh diantaranya adalah Khalid bin Walid dengan pasukan sampai di sebuah tempat yang namanya Qura Ghamim. Rasulullah dan para sahabat akhirnya mencari jalur yang lain, bukan jalur resmi, sampai akhirnya ya mungkin kita katakan terpaksa tersesat jalan dan ada di wilayah yang namanya Al-Hudaybiyah. Berkemah di situ. Sempat mendirikan tempat sholat yang akhirnya menjadi masjid. Karena waktunya terbatas, kita akhirnya sampai sini. Di Hudaybiyah, di tempat tersebut, masih 22 kilo dari Mekah, Rasulullah didatangi oleh orang yang namanya Budzail bin Warqa. Dan di sini ada peristiwa penting. Ini orang musyrik dari kota Mekah diutus oleh orang-orang musyrik untuk menemui umat Islam. Budzail bin Warqa dan beberapa tokoh yang lainnya. Mereka menanyakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, apa tujuan kalian datang ke kota Mekah? Apa tujuannya? Niatnya apa? Bukankah kalian bermusuhan? Kenapa justru datang dengan jumlah yang cukup banyak, 1.400 ke kota Mekah? Apa tujuannya?" Dan Rasulullah menjelaskan, tujuan kami adalah hanya untuk melakukan ibadah umroh.
Karena memang Allah memerintahkan kami untuk menjalankan ibadah umrah berdasarkan ayat tadi. Bukan untuk perang. Bukan untuk perang. Namun para tokoh Quraisy tidak mempercayai keterangan Nabi Muhammad tadi. Utusan pulang. Orang musyrik Mekah datang lagi mengirimkan beberapa utusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy Mekah mengutus orang yang bernama Urwah bin Mas'ud untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Urwah bin Mas'ud. Kenapa yang diutus Urwah ini orangnya agak bengal, sengak, keras? Karena Urwah bin Mas'ud ini bertemu dengan Nabi Muhammad yang ada di kemah dengan nada tinggi, dengan emosi, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut bersikap keras. Dan inilah takdir Allah. Abu Bakar As-Siddiq, mohon maaf, terkenal dengan apanya Pak Abu Bakar ini? Orangnya lembut, santun, kalem. Tapi kali ini ikut emosi dan keras di hadapan orang musyrik yang keras tadi, Urwah bin Mas'ud. Begitu Urwah bin Mas'ud yang tadinya itu keras melihat Abu Bakar ikut bersikap keras, dia berpikir, kalau Abu Bakar sudah emosi begini, bagaimana sahabat yang asli wataknya itu keras seperti Umar gitu. Akhirnya Urwah bin Mas'ud ini pulang. Gentar juga melihat Abu Bakar emosi tadi itu. Urwah bin Mas'ud juga sempat menyaksikan sikap para sahabat yang lain yang setia dengan Rasulullah semakin emosi itu. Makanya kadang-kadang emosi itu kurang baik, tapi ketika ada orang yang kelihatan bengal, kita pun perlu juga untuk menunjukkan perlawanan kita. Makanya nanti Rasulullah mengatakan at-takabburu, bersikap takabur, sombong, alal mutakabbiri, terhadap orang yang sombong, sedekah, itu sedekah. Aslinya takabur kan jelek, tidak boleh. Tapi kalau kita melihat orangnya itu sengak, takabur, angkuh, kadang-kadang kita pun perlu menunjukkan keangkuhan juga. Dan itu sedekah kata Rasulullah. Akhirnya Urwah bin Mas'ud ini ngeri juga, kalah mental, pulang ke kota Mekah dan menceritakan, kayaknya mereka ini benar-benar ingin perang itu. Padahal niatnya ingin umroh. Tapi ketika melihat para sahabat ikut emosi juga, akhirnya orang-orang musyrik Mekah pun bingung. Sebagai penutup ini Pak, inilah Urwah bin Mas'ud dan inilah Abu Bakar, sikapnya yang keras. وأمه سبيعة بنت عبد شمس وما يقبل إلا في أمر قريش. Ini utusan Quraisy. Ya, bermasalah lagi Pak. Takdirnya begini Pak. Ada gangguan lagi videonya. Yang jelas mereka niat umroh, ternyata dalam kesempatan yang pertama ini dengan takdir Allah, umroh mereka, mohon maaf, agak dipersulit oleh Allah melalui orang-orang musyrik Mekah. Ini ada gangguan. ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما
لا يسلمونه أبدا، فانظروا رأيكم. Mohon maaf bila ada gangguan. Akhirnya untuk sementara umrah tertunda. Nabi Muhammad dan para sahabat yang berjumlah 1.400 bertahan di Hudaybiyah karena jalur aslinya dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah dengan senjata perang yang cukup lengkap. Sementara kita akhirnya sampai sini, kita belum pulang, kita masih ada di Hudaybiyah, dan nanti untuk mengambil jalur tengah, orang musyrik Mekah menolak. Umat Islam ingin lanjut umroh, dan kalau dua kelompok yang saling berbeda pendapat dipaksakan, maka yang terjadi adalah ketidakbaikan. Akhirnya nanti Rasulullah memilih jalur tengah. Kita berdamai saja dengan mereka, mencari titik temu agar umat Islam tidak menjadi korban dan orang musyrik Mekah pun tidak sewenang-wenang dengan kejahatannya. Akhirnya nanti akan ada sebuah perjanjian damai antara muslimin dengan musyrikin di tempat yang namanya Hudaybiyah, dan itulah Sulhul Hudaybiyah. Nanti banyak hadis yang datang dan banyak ayat yang turun. Seperti apa? Karena waktunya tidak memungkinkan, akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan pelajaran dari peristiwa Sulhul Hudaybiyah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.